Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kita Borneo Law Firm menjawab. Salam para pencari keadilan. Hari ini banyak sekali pertanyaan kepada Borneo Law Firm dan rekan-rekan dari para pencari keadilan berkaitan dengan beberapa case kasus yang familiar di masyarakat. Pertanyaannya seperti ini. Bisakah seseorang dipidana karena tidak mampu membayar utang? Ini yang sering muncul pertanyaan bagi para pencari keadilan yang mereka dalam hal konteks adanya perjanjian berdasarkan pasal 1320 diikatkan antara para pihak seperti itu. Dalam hal prinsipnya masalah pinjam minjam adalah termasuk lingkup hukum perdata sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Normatifnya seperti itu. Memang secara mendasar, secara yuridis, dasar hukumnya jelas diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyinya seperti ini, rekan-rekan sekalian. Tidak seseorang pun atas putusan pengadilan tidak boleh dipidana penjara atau kurungannya berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Itu yang menjadi dasar biasanya dalil ketika seseorang dalam hal perkara utang piutang dibawa ke ranah pidana. Ada argumentasi yang biasanya dimunculkan bagi para pencari keadilan atau kuasanya yang mendampingi. Selain itu juga kita lihat ada beberapa putusan jurisprudensi yang menjadi dasar dari putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini juga menegaskan beberapa hal. Yang pertama ada putusan MA nomor register tahun 93 K di tahun 1969 di tanggal 11 Maret tahun 1970 yang menyatakan sengketa hutang piutang itu adalah merupakan sengketa perdata. Jurisprudensinya jelas bunyinya seperti itu. Ada di jurisprudensi yang kedua putusan MA nomor register 39 K garing PIT garing 1984 tertanggal 13 September tahun 1984 yang menyatakan bunyinya seperti ini, singkat kita. Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata, yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan. Itu yang menjadi argumentasi kedua dalam hal jurisprudensi. Dalam hal putusan jurisprudensi yang ketiga ada putusan MA nomor register 325K garing PIT 1985 tertanggal 8 Oktober tahun 1986 yang menyatakan bunyinya seperti ini. Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan. Jadi jelas dari argumentasinya bahwa sepanjang benar bahwa ada orang yang sifatnya baik itu pihak meminjam tidak membayar utang lantaran posisinya berbagai macam alasan, misalnya bangkrut, dalam hal itu misalnya tidak mampu, misalnya dalam hal itu kalau kita posisinya ingin melaporkan ke ranah pidana memang secara mendasar tidak disarankan secara umum seperti itu. Paling tidak bagi rekan-rekan para pencari keadilan minimal sekali untuk mengajukan yang namanya upaya hukum gugatan wan prestasi atau ingkar janji ke pengadilan. Secara mendasar ingkar janji atau wan prestasi dasar hukumnya memang jelas dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya adalah pergantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Tetapi melalaikannya atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Itu argumentasi yang sifatnya bunyi dalil dalam pasal 1243 berkaitan dengan wan prestasi. Jadi posisi kita ketika dirugikan kita bisa melakukan yang namanya mengajukan gugatan. Bahkan juga beserta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus masalah yang sifatnya ke depan akan dibebankan seperti itu. Ganti rugi dan bunga ketentuannya juga ada dalam hal ketentuan pasal 1244 KUH Perdata yang bunyinya seperti ini. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa
tidak dilaksanakannya perikatan atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perjanjian disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Jadi secara mendasar tidak hanya menuntut secara material, tapi juga bisa menuntut berkaitan dengan kerugian imaterial. Sehingga dalam hal jalur pidana hanya bisa digunakan jika memang ada unsur-unsur penipuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang mana juga secara mendasar bunyi dari pasal 1378 itu berkaitan dengan penipuan. Yang harus kita pahami bunyinya adalah seperti ini. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi rekan-rekan sekalian, para pencari keadilan, oleh sebab itu tidak tepat jika membawa masalah pinjam meminjam uang, karena itu masuk ke ranah perdata, itu dimasukkan ke ranah pidana. Sebab menurut hukum seorang tidak bisa dipidana karena ketidakmampuannya membayar hutang tadi, seperti argumentasi yang disampaikan di mukadimah awal tadi. Jadi langkah yang seharusnya dilakukan rekan-rekan para pencari keadilan adalah mengajukan gugatan lawan prestasi ke pengadilan negeri untuk menuntut uang yang sifatnya harus dikembalikan beserta biaya-biaya lain, ganti rugi dan bunga jika ada. Baik, demikian Borneo Law Firm menjawab. Sekian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan para pencari keadilan. Salam para pencari keadilan.